بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم يوم الخميس الثالث عشر من شهر رمضان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة. Nah, kita insyaallah ta'ala pada hari ini hari Kamis 13 Ramadan 1446 Hijriyah. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah. Waqad wasalna ila na'am qawluhu ila qawlihi wa za'mul imani bi ba'diha duna ba'din fahadha laysa bi imanin bal huwa al-kufru bi'ainihi wa lihadha qala ta'ala. Nah, kita sampai situ kemarin. Kita masih pada ayat 91 terkait Bani Israel yang ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran. Mereka malah mengatakan, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Adapun selainnya, kami mengkufurinya. Nah, demikian kata Yahudi, Bani Israel. Padahal yang wajib adalah beriman, mengimani seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, beriman dengan sebagian-sebagian saja ini tidak bisa disebut dengan keimanan, tidak dianggap keimanan, tidak bermanfaat. Nah, hanya akan menambah dosa. Wa amma tafriqu bainar rusuli wal kutubi wa za'mil imani bi ba'din bi ba'diha duna ba'din fahadha laisa bi imanin bal huwal kufru bi ainihi. Beriman dengan sebagian-sebagian saja dan menyebutnya dengan keimanan itu bukanlah keimanan, tidak bisa dibenarkan. Justru itu adalah al-kufru bi aini. Hakikat kekufuran, kekafiran itu ya ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Naam, dengan mengatakan nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebagian saja. Dan kami mengkufuri, mengingkari sebagian yang lainnya. Nah, yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud ya mereka ini yang mengucapkan demikian yang membeda-bedakan keimanan, mereka bermaksud mengambil jalan tengah antara itu. Ulaika humul kafirun haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Hakikat kekufuran, nah demikian. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه. فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال وهو الحق فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله ثم قال مصدقا لما معهم. Nah,
ay muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqqi wa muhaiminan alaihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah mereka Yahudi yang mereka membeda-bedakan kitab. Kalau Al-Qur'an dikufuri, kalau Taurat diimani. Allah Subhanahu wa taala bantah mereka di sini di dalam ayat ini dengan bantahan yang tak terelakkan lagi. Raddan syafian, tidak terbantahkan. Wa alzamahum ilzaman, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan atas mereka yang la mahida lahum anhu, tidak bisa mereka hindari, tidak terelakkan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, bantah kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dengan dua perkara. Dibantah dengan dua perkara. Allah berfirman wahwal haqqu. Ini yang pertama. Al-Qur'an itu adalah al-haq, kebenaran. Nah, jika Al-Qur'an itu huwal haqqu, adalah kebenaran di dalam seluruh kandungannya, ya baik berupa ikhbarat dalam berita-beritanya, perintah-perintahnya, maupun larangan-larangannya, semuanya ini al-haqqu adalah kebenaran dan dia min indi rabbihim, dari sisi Allah, dari sisi Tuhan kalian, wahai Yahudi, maka mengkufurinya, kekufuran terhadap Al-Quran setelah itu berarti kufrun billah, adalah kekufuran kepada Allah, sama saja. Mengkufuri Al-Quran itu sama dengan mengkufuri Allah, ingkar kepada Allah. Wa kufrun bil haqqil ladzi anzalah. Nah, dan termasuk kekufuran terhadap kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran musaddiqan lima ma'ahum. Allah bantah bahwasanya Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Membenarkan Taurat yang ada pada kalian. Yakni muwafiqan lahu. Sesuai. Sesuai dengan Taurat. Nah, dalam setiap hal. Fi kulli madalla alaihi minal haqqi. Sesuai dengan Taurat dalam setiap hal yang menunjukkan kebenaran. Wa muhaiminan alaih. Dan Al-Quran itu juga menjadi muhaimin sebagai hakim, ya, hakim dari At-Taurah. Falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna binadhirihi. Hal hadza illa ta'assubun wattiba'un lil hawa la lil huda. Kalau sudah sama-sama seperti ini, musaddiqan lima ma'ahum, muwafiqan, sama seperti Taurat, bahkan muhaimin sebagai hakim yang membenarkan Taurat. Maka mengapa kalian Yahudi hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kalian dan kalian kufur mengingkari yang semisalnya? Sama-sama sesuatu yang sama. Tapi kenapa dikufuri? Bukankah ini termasuk ta'assub, sikap ya fanatisme dan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk? Hmm. Sikap ta'assub wa tiba'un lil hawa la lil huda, yang mana keduanya ini tercela. Demikian Yahudi terbantahkan dengan dua perkara ini. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa aydan fa inna kaunal Qur'ani musaddiqan lima ma'ahum yaqtadhi annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim minal kutubi fala sabila lahum ila itsbatiha illa bih.
Fa idza kafaru bi wa jahaduhu saru bi manzilati man idda'a da'wa bi hujjatin wa bayyinatin laisa lahu ghairuha wa la tatimmu da'wahu illa bi salamati bayyinatihi thumma ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatihi fayaqdah fiha wa yakdzib. Afwan. Nah, alaysa hadza minal hamaqati wal junun fakana kufruhum bil qur'ani kufran bima fi aidihim wa naqban lahu. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, nah, menyebutkan bantahan terhadap Yahudi. Selain itu, karena Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada mereka, maka itu berarti Al-Quran menjadi hujjah bagi mereka atas kebenaran kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Menjadi hujjah. Fala sabila lahum ila isbatiha illa bih. Mereka tidak memiliki jalan untuk menetapkan kitab-kitab mereka kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada cara lain. Karena Al-Quran menjadi hujjah karena dia musaddiqan lima ma'hum sebagai pembenar. Nah, faidza kafaru bihi wa jahaduhu. Nah, tatkala mereka Yahudi mengkufuri Al-Qur'an, menentang menolak Al-Qur'an, maka mereka ini seperti orang yang mengaku mengklaim suatu perkara dengan dalil dan bukti yang dia tidak memiliki bukti selain itu. Dan klaimnya tidak akan sempurna, tidak akan menjadi benar kecuali dengan bukti tersebut. Ya, validitas bukti tersebut. Nah, kemudian dia malah mendustakan buktinya itu sendiri. Ini agak lucu. Nah, dia datang eh, apa namanya mendatangkan bukti, mendatangkan dalil hujjah untuk klaimnya, namun ternyata dia malah merusak dan mendustakan buktinya sendiri. Nah, contohnya seperti misal orang mengklaim suatu mobil. Ini mobil saya. Dia tunjukkan surat-suratnya. Nah, setelah dia tunjukkan bukti-bukti surat-surat dan segalanya, dia dustakan sendiri. Surat ini palsu bla bla bla. Alaysa hadza minal hamaqati wal junun. Bukankah ini merupakan bentuk ya al-hamaqah, kebodohan, wal junun dan kehilang akal. Nah, kitab-kitab yang ada di tangan-tangan Yahudi ini dari Allah. Buktinya apa? Buktinya nanti di akhir zaman akan datang Nabi Muhammad. Buktinya akan ada Al-Quran. Al-Quran yang isinya demikian-demikian. Nah, itu buktinya kalau kitab ini dari Allah. Dan tatkala datang Al-Quran, malah didustakan sendiri buktinya. Nah, maka nakufruhum bil Quran kufran bima fi aidihim wa naqdan lahum. Maka kekufuran mereka terhadap Al-Quran itu sama saja. Berarti kekufuran terhadap apa yang ada di tangan mereka sendiri, kitab-kitab mereka sendiri, serta naqdon lahu, ya bantahan, pembatalan. Nah, demikian kajian kita pada siang hari ini terkait bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka tidak memiliki alasan lagi untuk mengkufuri Al-Quran. Ya, itu hanya merupakan sikap ta'assub wattiba'un lil hawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap-sikap yang buruk ini
Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.